Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dia Arimbi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita merenungi bersama renungan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami, memberikan kami nafas hidup pada pagi hari ini dan mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengar juga merenungi sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, Roh-Mu yang kudus boleh menyertai dan membimbing kami, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungi bersama boleh benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam hadirat-Mu yang kudus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Yohanes yang ketiga, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai 8. Surat Yohanes yang ketiga, pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai 8 yang berbunyi demikian. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar, juga menghidupinya. Jemaat yang terkasih, pada saat ini, pada momen-momen ini, tidak asing lagi untuk kita bahwasanya sudah banyak aplikasi-aplikasi atau sosial media yang booming belakangan ini. Salah satu sosial media yang naik daun Bapak Ibu, yang digadang-gadang menjadi salah satu sosial media paling banyak penggunanya saat ini adalah TikTok. Siapa yang tidak mengenal TikTok? Sebagian dari kita pasti setidaknya mengenal TikTok. Dan belakangan ada tren yang cukup menarik. Tren di TikTok ini salah satunya adalah tren TikTok Do Your Magic atau TikTok wujudkan keajaibanmu. Tren ini berisikan mengenai konten
di mana ada seseorang yang mungkin mencari sahabat kecilnya. Mungkin ada orang yang punya teman masa kecil dan tidak pernah berkomunikasi lagi, tidak pernah ketemu, lalu suatu hari merindukannya. Dia membuat konten di dalam TikTok tersebut yang menyatakan bahwa aku dulu punya teman ini, namanya si Budi misalnya. Tolong dong TikTok, wujudkan keajaibanmu, lakukan keajaibanmu, tunjukkan kemampuanmu untuk mempertemukan aku dengan si Budi ini. Contohnya demikian. Ada banyak lagi tren-tren TikTok do your magic. Orang-orang berharap dapat menemukan teman, menemukan barang-barang, atau bahkan sesederhana menemukan hiburan-hiburan kecil di dalam TikTok menggunakan konten tersebut. Melihat bagaimana sosial media ini tumbuh dan hidup sangat pesat di tengah-tengah kita, nyatanya sosial media yang awalnya kita anggap sebagai sarana hiburan, sedikit banyak dapat membantu kita memperjumpakan kita dengan orang yang sudah lama tidak kita jumpai, memperjumpakan kita dengan teman baru, atau bahkan memperjumpakan kita dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Melalui sosial media, Bapak Ibu, kita dipermudah, kita dapat bertemu banyak orang, menemukan banyak hal. Apa yang kita butuhkan menjadi semakin mudah. Dan menariknya Bapak Ibu, di dalam sosial media tidak sedikit orang-orang yang punya hati lembut, mau menolong sesama. Bahkan melalui sosial media kita bisa saling tolong menolong, saling bantu, saling menyupport. Ketika ada bencana di suatu tempat, kita saling support. Dan menariknya Bapak Ibu, semangat saling tolong menolong ini juga ditekankan di dalam surat Yohanes kepada Gaius. Di dalam Yohanes yang ketiga, surat Yohanes ketiga ini berisikan pernyataan-pernyataan bagaimana Yohanes mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Gaius. Gaius ini adalah satu di antara orang-orang percaya yang kala itu memiliki kerendahan hati luar biasa. Gaius menyediakan tempat tinggalnya bagi mereka orang-orang percaya yang membutuhkan tempat tinggal. Dia memberikan pelayanan dengan menyediakan rumahnya, menyediakan makan malam, menyambut orang-orang asing yang bahkan dia tidak kenal secara pribadi, tetapi dia kenal secara iman. Gaius menyambut orang-orang yang membutuhkan. Gaius menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan di dalam surat ini Yohanes menyatakan apresiasinya bahwa apa yang Gaius lakukan adalah bukti nyata dan cerminan dari cinta kasih Tuhan. Bahwasanya kasih Allah itu adalah kasih yang penuh dengan keramah tamahan, kasih yang mau menyambut mereka yang asing, kasih yang mau menyambut siapapun tanpa terkecuali. Dan menariknya Bapak Ibu, di dalam bacaan kita hari ini Yohanes menyoroti bahwasanya apa yang Gaius lakukan itu adalah bagian dari sebuah pelayanan. Terkadang di dalam kehidupan bergereja kita selalu identik ketika bicara soal pelayanan, tidak jauh-jauh dari khotbah, tidak jauh-jauh dari pemain musik, PNJ, pemazmur. Tapi kita lupa bahwasanya pelayanan yang sejati itu tidak hanya ada di dalam ruang ibadah, tidak hanya ada di panggung ibadah saja, tetapi pelayanan yang sejati itu ada di setiap lini kehidupan kita. Bagaimana Gaius melayani umat Allah bukan lewat mimbar, bukan lewat khotbah, bahkan bukan lewat permainan musik, tetapi Gaius melayani umat Allah melalui keramahan yang dia hadirkan di dalam kehidupannya. Maka dari itu Bapak Ibu, jika hari Minggu kemarin Pendeta Adon sempat mengingatkan kita untuk apakah kita benar-benar mengasihi Allah yang
diwujudkan dalam kemauan kita untuk menggembalakan domba-domba Allah, maka hari ini kita diingatkan kembali bahwasanya apakah kita semua benar-benar mengasihi Allah dengan mau menyajikan keramah tamahan Allah, menyajikan hospitality Allah yang menyambut mereka yang asing. Kita tidak hanya menyambut mereka yang kita kenal saja, tetapi kita mau menyambut dengan keramah tamahan dan kehangatan mereka yang bahkan asing bagi kita. Mari Bapak Ibu, di dalam Minggu Paskah ini kita bersama-sama menghayati bahwasanya kita sudah dipanggil oleh Allah untuk menggembalakan domba-domba Allah dengan keramah tamahan, dengan hospitality yang asalnya hanya dari Tuhan. Dengan cinta kasih Allah kita menyambut mereka dengan hangat di setiap kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan tutup perenungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk boleh benar-benar menghidupi hospitality Allah, boleh benar-benar menghidupi keramah tamahan Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami pun diajak Tuhan pada saat ini untuk mau menyambut mereka yang asing, menyambut siapapun yang hadir ke dalam hadirat Tuhan. Namun Tuhan, kami sadar kami adalah pribadi yang rapuh dan kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, boleh memampukan kami, boleh menuntun kami agar kami senantiasa berjalan di dalam cinta kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa bagi kehidupan jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto, bagi jemaat kami yang tengah sakit maupun dalam pergumulan. Kiranya Tuhan boleh turut campur tangan, memulihkan, sehingga mereka boleh kembali pulih, boleh senantiasa diperbaharui hanya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan di gereja kami. Kiranya apa yang kami lakukan, kami rencanakan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terkhusus Tuhan, kami juga berdoa untuk Penatua Cynthia, Tuhan yang boleh memberkati, menuntun dan menyertai proses kependetaannya. Dan pada harinya nanti ia boleh ditabiskan menjadi pendeta di GKI Gatot Subroto. Tuhan yang boleh menuntun senantiasa pelayanan beliau. Kiranya juga Tuhan memberkati jemaat-Mu untuk mampu menerima, mendukung, dan menyertai juga Penatua Cynthia di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dan kami juga teringat untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Gatot Subroto. Tuhan yang boleh memberkati para guru dan juga para murid. Biarkanlah mereka boleh belajar dan mengajar dengan baik, sehingga cinta kasih Tuhan benar-benar boleh dinyatakan melalui setiap kami. Inilah kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.